Bu Susi nggak penting, tetapi kalau boleh supaya nanti ada diskusi, waktunya tidak lebih dari 15 menit. Untuk itu saya persilakan Pak Heru untuk menyampaikan materinya. Pak Heru bisa? Halo? Yang siap Pak Heru duluan atau Bu Susi duluan? Dan para narasumber. Oh, Bu Susi duluan. Oh, silakan. Maaf. Dulu, oke, silakan. Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Mungkin selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta ingin menyampaikan terkait permasalahan dan solusi pembiayaan di era COVID. Mungkin satu setengah bulan ini kita tahu semua tatanan layanan kesehatan, semua kita konsentrasi ke COVID. Kedengaran? Kedengaran, Pak? Jelas, Bu Susi. Oke. Saya rasa Indonesia yang tadinya dibilang tidak bisa berdampak ke Indonesia, ternyata setelah ada kita kelambakan. Saya rasa semua kita rasakan, terutama kami di rumah sakit swasta, walaupun rumah sakit swasta 68% dari total rumah sakit, tentunya kami sebagai bagian integral dari penanganan COVID ini. Jadi saya rasa kita harus bahu-membahu bersatu dalam peningkatan kasus-kasus ini. Tentunya kami dari rumah sakit swasta mau tidak mau, siap tidak siap, itu harus membantu pemerintah mengatasi ini. Saya terima kasih kepada rumah sakit swasta yang sudah berkontribusi dan juga sekarang sudah melayani, karena tentunya di daerah-daerah juga ada rumah sakit swasta ditunjuk juga menjadi rumah sakit rujukan di wilayahnya. Next, mungkin permasalahan dari kasus pandemi ini yang dirasakan sekali adalah terutama perlindungan tenaga kesehatan, tenaga medis, dan pasien itu sendiri. Dari aspek kesehatan dan keselamatan, terutama adalah kebutuhan APD yang cukup tinggi. Nah, ini dirasakan oleh rumah sakit swasta sebagian besar. Tiba-tiba APD ini langka di pasaran, kemudian harga tidak wajar. Mungkin ini saya laporkan kepada Pak Dirjen bahwa banyak perusahaan-perusahaan atau individu yang tiba-tiba menawarkan kepada rumah sakit, yang tentunya inilah yang harus dikontrol oleh kementerian bagaimana kualitasnya. Ya, jadi sekarang ini semua barang-barang yang ada itu pemesanan harus COD. Ya, jadi cash on delivery ini sangat-sangat berat di rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit yang mempunyai uang tentunya bisa mendapatkan barang. Ya, nah bagi yang tidak ada cash, tentunya kesusahan untuk mencari APD ini. Nah, kemudian di daerah juga distribusi dan ekspedisi juga semakin hari semakin susah. Jadi ada APD tetapi dengan harga yang cukup tinggi sekali. Ini merupakan kos yang tertinggi di rumah sakit saat ini. Kemudian obat juga begitu, Pak. Kami melaporkan bahwa obat juga susah. Kemudian medical equipment punya rumah sakit swasta, ada rumah sakit yang mendedikasi seluruh tempat tidurnya untuk COVID. Dia ada pengembangan untuk mendapatkan barang, terutama misalnya ventilator, ini dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian barang yang sudah dipesan mungkin untuk pengembangan rumah sakit, terutama ventilator, itu juga bertahap datangnya. Mungkin itu dari segi permasalahan. Next, berikutnya. Kemudian satu lagi adalah biaya yang tertinggi, yaitu
kita memberikan suplemen, kemudian extra fooding bagi karyawan, dan juga rumah sakit swasta memberikan insentif walaupun mungkin tidak besar seperti yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kami juga mengatur shift tenaga kesehatan, tentunya ini pengaturan tim ini untuk mempertimbangkan aspek kesehatan karyawan yang bertugas di zona tertentu di rumah sakit. Kemudian tentunya ada lagi nanti setelah penugasan tersebut bahwa harus di rapid test, di swab, dan MCU. Tentunya ini merupakan cost bagi rumah sakit swasta. Kemudian dengan 1,5 bulan ini rata-rata sudah kami minta masukan dari rumah sakit swasta, kunjungan rumah sakit menurun itu 50-60%. Tentunya ini berdampak terhadap pendapatan rumah sakit menurun. Sedangkan overhead biaya operasional terus meningkat, terutama ketersediaan APD yang harus disediakan oleh rumah sakit swasta. Kemudian next, lanjut ya. Berikutnya adalah tadi sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu tentang klaim pembiayaan yang memang mundur dari 26 Januari sampai nanti akan pandemi berakhir. Mungkin perlu kejelasan di sini adalah pasien-pasien yang sudah kita berikan pelayanan dan pasien tersebut pulang, di mana panduan yang keluar terakhir di revisi 4 itu kalau tidak salah 27 Maret itu mengatakan tidak semua di-cover oleh pemerintah. Tentunya inilah mungkin yang disadari teman-teman karena pasien beranggapan bahwa semua pasien-pasien tersebut dibayar oleh pemerintah. Kemudian tadi klaim akan mengurangi penggunaan APD, obat donasi dari pemerintah, ya. Mohon kiranya ini jelas karena tentunya nanti BPJS yang akan memverifikasi pemakaian APD ini, bagaimana pelaporannya. Semoga rumah sakit swasta sudah menggunakan report donasi-donasi ini seperti kita memberikan obat kepada pasien sehingga jelas APD ini sumber dana atau sumber pembeliannya dari mana saja. Jadi mohon maaf ini Pak Dirjen, mungkin kalau dikurangin seakan-akan kami tidak mendapatkan donasi. Kalau dikurangin jadi kayaknya kita membeli APD tersebut ke pemerintah. Mungkin mohon dipertimbangkan karena APD yang diberikan tidak hanya gown, mungkin ini parsial karena APD secara keseluruhan kan cukup lengkap. Kemudian kami juga nanti minta lebih jelas karena yang akan memverifikasi BPJS tentunya bagaimana obat dan pencatatan, kemudian bagaimana kalau donasi dari masyarakat, karena ada dokter juga yang memberikan donasi APD ke rumah sakit dan lain-lain, apakah itu ikut menjadi pengurang, apakah hanya yang dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, mungkin ini perlu kejelasan. Kemudian peran BPJS dalam verifikasi, mungkin harus lebih jelas nanti, karena kemarin bagaimana kalau hasil belum ada. Nah, ada pasien yang meninggal tetapi hasil swab belum ada, ini perlu klarifikasi karena kemarin dari BPJS mengatakan di webinar yang kemarin adalah setelah hasil baru bisa diklaim. Nah, ini perlu kejelasan dan waktu pembayaran juga jelas. Mungkin next. Solusi pembiayaan dari rumah sakit swasta, kami mengharapkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan APD dan mengendalikan harga di pasaran. Tentunya walaupun sekarang mungkin banyak distributor atau pedagang dadakan dengan semua, tetapi tanpa menjual ke rumah sakit, tanpa NPWP dan lain-lain, tetapi akhirnya semua rumah sakit berebut membeli karena barang tersebut yang tidak ada. Jadi kami menginginkan pemerintah menjamin ketersediaan APD ini.
Kemudian kami juga mengusulkan insentif pajak. Memang sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 PMK 03 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa. Nah, ini di sini kami mengatakan bahwa apakah rumah sakit swasta ikut serta di dalam insentif pajak ini. Mohon kiranya kalau dibaca secara detail, itu di bab 1, pasal 1 ayat 16, itu selain rumah sakit rujukan, itu ada rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID, penanganan pandemi virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan rumah sakit swasta bisa mendapatkan insentif pajak, namun kami mohon kepada Pak Dirjen, juga di sini biasanya kalau kantor pajak minta ada penunjukan rumah sakit dan lain-lain. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran kita bersama, karena sekarang mungkin tidak bisa menunjuk satu rumah sakit, dua rumah sakit, tetapi kita bersama-sama memberikan pelayanan kepada pasien-pasien COVID ini. Mudah-mudahan insentif pajak ini juga berlaku bagi rumah sakit swasta, di mana di situ ada PPN, kemudian ada pajak impor, kemudian ada PPh 21, PPh 22 badan, dan lain-lain. Mungkin mudah-mudahan rumah sakit swasta ikut di dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Mungkin kalau tidak, mungkin kami akan menanyakan kepada Menteri Keuangan apakah rumah sakit swasta ikut. Kalau dilihat dari peraturan ini, harusnya rumah sakit yang melayani tidak hanya rumah sakit rujukan, tetapi rumah sakit badan yang ikut menangani COVID ini bisa mendapatkan insentif pajak. Berikutnya. Next. Berikutnya adalah kami mengharapkan BPJS segera melakukan pembayaran hutang ke rumah sakit swasta, tentunya dengan penurunan pendapatan selama waktu pandemi ini akan membantu kami untuk cash flow. Ya, jadi 3 bulan, jadi ada yang sudah dibayar di Januari, jadi kalau bisa verifikasi ringan lebih cepat gitu untuk BPJS membayar Januari, Februari, Maret ini untuk dibayar. Karena memang saya cek ada rumah sakit yang sudah dibayar Januari, tetapi mayoritas banyak aging piutang masih 3-4 bulan. Mudah-mudahan BPJS bisa membayar. Ini akan menolong kami semua untuk cash flow di 3 bulan ke depan. Kemudian kami mengusulkan penundaan pembayaran segala pajak, ya. Kemudian bunga bank SCF, tentunya teman-teman dari kemarin defisit BPJS banyak teman-teman meminjam ke bank, ya, sehingga mungkin ini memberatkan bagi teman-teman. Bayangkan kalau kita turun 50-60% saja pendapatan, itu teman-teman mungkin akan kesulitan dalam cash flow pemenuhan, padahal biaya mungkin variable cost turun sedikit, tetapi karena meningkatnya adalah kebutuhan APD, sedangkan fixed cost, biaya tetap itu tetap harus keluar. Kemudian insentif ini mohon kepada Pak Dirjen, tidak hanya karyawan pegawai ASN saja, tetapi paling tidak rumah sakit swasta diperhitungkan. Kemudian kami mengusulkan pemerintah menanggung semua biaya penanganan COVID tanpa kecuali, karena kalau di buku panduan itu ada pasien yang harus bayar sendiri. Inilah kesulitan bagi rumah sakit swasta, di mana taunya pasien adalah semua dibayarin oleh pemerintah. Bagaimana kita bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua di-cover oleh pemerintah. Nah, inilah yang harus dijelaskan oleh kita bersama, bagaimana masyarakat itu mengetahui bahwa tidak semua di-cover oleh pemerintah. Mungkin ini yang sekarang menjadi permasalahan. Mudah-mudahan kami dari rumah sakit swasta tidak hanya
rumah sakit pemerintah mendapatkan yang menjadi rumah sakit rujukan yang mendapatkan privilege, tetapi rumah sakit swasta. Kemudian Pak Dirjen sudah mengatakan bahwa edaran terkait klaim itu bahwa sisrute, kemudian rumah sakit online itu bisa dikejar, tetapi ke depannya mungkin bisa diisi oleh rumah sakit secara day by day. Jadi kami mengharapkan kejelasan-kejelasan secara teknis, baik nanti dalam proses klaim, kemudian pencatatan APD apa saja yang menjadi pengurang, itu tidak menjadi dispute di lapangan dalam kami melakukan klaim. Mungkin saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Dirjen terhadap rumah sakit yang mendedikasikan seluruh tempat tidurnya untuk COVID-19 ini, ya, seperti Rumah Sakit Siloam, ada 2 rumah sakit, kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih, Rumah Sakit Hermina Kerawang, dan 1 rumah sakit lagi, Pak, saya laporkan, itu di Bandung, Rumah Sakit Edelweiss, itu mau dedikasi juga sekitar 100 tempat tidur untuk menangani peningkatan pasien-pasien COVID ini. Mungkin itu saja dari kami rumah sakit swasta. Semoga kita bersatu, kita melawan COVID-19 dan ini bisa teratasi di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Pak Pri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani, walaupun di balik itu ada berbagai permasalahan yang tadi disampaikan, yang nanti mungkin akan dapat penjelasan lebih detail dari Pak Bambang, juga sudah menyampaikan berbagai solusinya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung persilakan Pak Heru.